Oke, baik, selamat siang rekan-rekan mahasiswa K38. Hari ini kita akan melakukan sesi tanya jawab untuk materi perkuliahan yang ini saya mau karena kita sebetulnya belum membahas ini, jadi saya kira kita sempatkan saja untuk membahas modul tutorial 6 ya, modul tutorial 6 sekaligus juga untuk latihan soal ya. Sekaligus juga untuk latihan pengerjaan soal dari hal-hal yang terkait dengan arus listrik bolak-balik. Nah, tapi kalau misalnya ada pertanyaan dulu ya dari rekan-rekan mahasiswa, silakan. Oh ya, sambil saya juga ngecek ini ya, chat di MS Teams. Kalau nggak salah kemarin ada yang bertanya. Oke, ini dari Wildan. Ingin bertanya untuk prosedur peminjaman avometer multimeter ke LFD itu bagaimana? Setahu saya langsung saja ke LFD ya. Kalau nggak salah tidak ada formnya yang harus diisi, jadi langsung minta izin saja ke sana. Namun saya mau cek dulu apakah yang Jatinangor itu demikian, karena kalau yang di Ganesha itu tinggal datang nanti ada, kalau formulir ataupun izinnya itu nanti on the site ya. Jadi mahasiswa itu melakukan percobaannya di LFD gitu ya. Jadi bukan meminjam alat keluar dari lab fisika dasar, tapi mengerjakannya itu di labnya itu. Jadi untuk meminjamnya dan pemakaiannya itu nanti dilaksanakan di LFD itu sendiri dengan mengetahui dari laboran ya, laboran ataupun ketua yang sedang standby di situ. Jadi kalau misalnya Pak Irfan sedang standby di lab Vitas Jatinangor, nah nanti minta izin ke beliau, mungkin nanti akan diarahkan ke Pak Bram yang sebagai laboran. Nanti atas sepengetahuan Pak Bram nanti teman-teman bisa meminjam alat yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya ini meminjam avometer atau ada yang ingin mencoba menggunakan osiloskop dan lain sebagainya, nah silakan langsung saja ke sana. Oke, ada pertanyaan lain? Boleh? Mau nanya Pak? Ya, silakan. Kalau misalnya kita mau pinjem alat yang di LFD Ganesha gitu, boleh nggak aja kita ngerjainnya di Bandung gitu? Boleh, boleh. Oh boleh, nggak harus di boleh. Nangor ya berarti Pak? Iya, boleh. Boleh, Oke, asal makasih, mengetahui dari Pak laboran di Ganesha. Mungkin kalau ketuanya itu Pak Agus Rosso, mungkin nanti yang mengatur itu adalah laborannya. Sambil saya cek juga. Ya, sambil dicek juga pinjaman di sini. Oh, oke. Nanti sebentar, Pak Agus, surat pengacara ini dibuat oleh siapa? Tidak perlu. Oke, jadi kalau dari Pak Agus Rosso di Ganesha itu tidak perlu ada surat pengantar peminjaman alat, ya. Tidak perlu ada surat pengantar peminjaman alat. Namun nanti ada form yang diminta untuk diisi. Nanti saya bagikan linknya ya. Nanti saya bagikan linknya yang disediakan untuk yang di sana ya, yang untuk di Lab Vidas Ganesha. Sedangkan kalau untuk yang Jatinangor itu mungkin harus minta izin dulu ke Pak Irfan atau Pak Bram. Nanti mungkin akan ada prosedur yang agak berbeda di situ. Tapi setidaknya Anda
meminjam alat tuh maksudnya ya tetap melakukan ininya tuh di sana gitu ya, di mana di apa itu namanya di labnya itu sendiri, jadi nggak dibawa keluar gitu ya. Kalau mau melakukan percobaan di luar ya Anda beli avometernya ya, avometernya nanti dimasukkan ke dalam laporan apa itu namanya uang yang digunakan untuk eksperimen itu. Oke, ada Halvan, silakan. Kalau kemarin saya nanya di lab fisika dasar yang di Jatinangor, katanya perlu form juga, Pak. Oke, Isi form. berarti nanti forumnya saya bagikan ya. Nanti saya bagikan forumnya itu, atau saya Mohon izin Pak, kayaknya formnya udah dibagiin di ini deh, di yang Teams praktikum. oke. Teams praktikum. Iya, ada Oke. fisika dasar. Kalau saya nggak punya akses ke lab fisika dasar, harusnya ininya kalau diklik dia masuknya ke daftar masuk LFD gitu ya. Ada Google Docs, pendataan masuk gedung dan peminjaman fasilitas. Ya, jadi nanti ininya, kalau gitu ini saya ini aja. Saya copy saja. Kemudian ini saya paste ke Teams. Teams fisika dasar K38. Nah ini, ya ini di Teams sudah ada. Nah ini kalau diklik nanti akan masuknya ke sini, ya, untuk keperluan dan lain sebagainya, ya, seperti ini. Nah ini apa namanya? Kalau setahu saya sih pemakaiannya di sana ya, di labnya ya, supaya tidak ada alat yang keluar dan kalau rusak kan Anda harus tanggung jawab ya. Kalau rusak, kalau dibawa keluar dan rusak kan Anda harus bertanggung jawab. Walaupun di situ ada opsi untuk meminjam alat keluar, tapi sebaiknya jangan ya, karena kalau misalnya terjadi apa-apa nanti Anda harus mengganti dan lain sebagainya. Ya, jadi sebaiknya memang ini apa namanya. Tapi memang ini saja apa namanya dikoordinasikan saja dengan laboran yang ada di lab masing-masing supaya ini ya apa kalau misalnya ada hal-hal yang darurat atau misalnya ada kerusakan dan lain sebagainya atau Anda minta informasi dan lain sebagainya, nah itu bisa bisa ditanggulangi dengan segera seperti itu. Oke, silakan ada ini lain. Oke, kalau nggak ada kita ke ini ya, modul tutorial 7, modul tutorial 6 harus bolak-balik. Bagi Anda yang masih punya berkasnya silahkan untuk ngebuka berkasnya. Jadi di sini ada nomor 1 dulu, kita menghitung energi ya. Energi total pada rangkaian tersebut diketahuinya itu adalah nilai induktansi. Jadi di sini ada rangkaian LC ya, rangkaian LC di mana induktornya itu punya induktansi sebesar 75 mH dan kapasitansinya itu adalah dari kapasitor ya, kapasitansi dari kapasitornya itu adalah 3,6 mikrofarad. Nah, jika muatan maksimum ya, ini ya, ada keyword di situ, muatan maksimum kapasitor tersebut adalah 2,9 mikrocoulomb, maka berapa energi total pada rangkaian tersebut dan arus maksimum pada rangkaian tersebut. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk mempersiapkan berkas yang dulu pernah disubmit untuk pengerjaan ininya. Nanti saya panggil namanya ya.
Oke, untuk yang modul 7 nanti besok ya kita coba yang modul 7 ini ya. Yang modul 7 terutama untuk yang soalnya nanti kita akan bahas besok saat waktu kuliah ya. Karena pembahasan tentang difraksi itu kemarin sudah tuntas sebetulnya karena di SAP-nya itu hanya membahas tentang fenomena difraksi dan satu lagi adalah gabungan antara difraksi dengan interferensi. Tambahan di difraksi yang terkait dengan resolusi dan lain sebagainya itu kalau sempat nanti bisa disampaikan ya, bisa ditampaikan entah itu besok atau via ya materi asinkron, mungkin nanti saya iseng-iseng bikin. Kalau tidak ya memang itu sebetulnya tidak masuk tapi itu materi tambahan, tapi sebetulnya yang materi tambahan terkait resolusi dan juga XRD dan lain sebagainya itu mungkin nanti akan dipakai juga ya di tingkat 2, tingkat 3 dari fakultas Anda, tapi apa itu namanya untuk yang materi wajibnya itu kemarin sudah selesai sebetulnya. Ya, kalau misalnya dilihat di SAP 2A ya, karena membahas hanya difraksi dan interferensi difraksi, maka pembahasan kemarin itu sudah cukup memadai. Tinggal Anda banyak latihan soal. Oke, 1 menit lagi silakan untuk mempersiapkan berkas yang dulu pernah di-submit untuk PR ke-6. Kita mulai sesi tanya jawabnya ya. Nah, nanti yang dipanggil ini mungkin dipanggil sesuai dengan ini ya, apa namanya, kalau berdasarkan kelompok ini apa namanya, berdasarkan atau nanti saya akan panggil berdasarkan ini ya, perolehan nilai sementara. Ini kan ada yang baru sekali berinteraksi, ada yang tidak pernah sama sekali. Nah, itu yang nanti akan diutamakan ya, yang utamakan bagi mereka yang belum pernah melakukan tanya jawab di tutorial. Mudah-mudahan, nah kalau misalnya namanya dipanggil tapi tidak hadir ya sudah. Berarti nanti nilai lain-lainnya hanya dari KBF, terus kemudian nanti kuis yang tanggal 19 itu ya. Kuis tanggal 19 KBF sama nilai-nilai yang ada aja. Nilai-nilai yang ada mungkin dari kuis pekanan yang lalu-lalu gitu ya, sama ya yang ada. Oke, saya panggil. Oh ya, sambil saya ini kan multiple partisipannya supaya bisa diperlihatkan hasil pekerjaannya. Ini saya stop share. Oh, sebelum stop share, saya perlihatkan lagi nomor 1 ya. Nomor 1, sebuah rangkaian LC terdiri dari induktor 75 mH dan kapasitor yang kapasitansinya 3,6 mikrofarad. Jika muatan maksimum kapasitor tersebut adalah 2,9 mikrokulom, maka hitung A, energi total pada rangkaian tersebut, dan B, arus maksimum pada rangkaian tersebut. Oke, ini nomor 1. Saya panggil Virus Dian Rengganis, ada? Ada suara saya. Ada, kedengeran Virus? Oh iya Pak. Sekarang Sebentar ya, Pak. Selasa tanggal 5. Nomor 1 ya Pak. Ya, nomor 1A.
Boleh kok diperlihatkan yang waktu itu di submit untuk pengerjaan PR? 1A atau 1B ya, Pak? Yang ini, yang bagian soal, yang B, nomor 1A. Oh, oh ya. Ya. Yang 1B nanti biar bagi-bagi dengan yang lain. Apa sudah terlihat? Ya, sudah. Jadi untuk mencari energi total rangkaian menggunakan rumus S sama dengan nilai nilai Q maksimum dikuadratkan dibagi 2 C Ya, kapasitor sama dengan 2,9 kali 10 2,9 kali 10 pangkat min 6 kuadrat bagi 2 kali 10 pangkat min dengan 1,1 kali 10 pangkat min 6 atau 1,18 mikrojoule. ya. 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 Oke, terima kasih. Masih Pak. Baik, sekarang saya ke nomor 1B. Saya mau panggil Cantigi Rizky. Hadir, Pak. Ya. Sebentar. Ya, yang 1B-nya silakan. Oh, suaranya hilang. Oh ya. I max kuadrat dibagi 2C itu sama dengan setengah L I max kuadrat. Jadi dicari I max-nya sama dengan Q max dibagi akar LC. Jadinya 2,9 kali 10 pangkat min 6 dibagi 3,6 kali 10 pangkat min 6 dikali 75 kali 10 pangkat min 2 di akar di pangkat tengah atau di akar. Jadinya 5,58. Ya, 5,58 mili ampere atau 5,58 kali 10 pangkat min 3 ampere ya. Oke, terima kasih Cantik. Sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 itu soalnya masih terkait dengan rangkaian LC, di mana kapasitornya itu punya kapasitansi 1 nanofarad dan induktornya itu 3 milihenry. Nah, diketahui di sini kalau punya beda tegangan maksimal ya. Tegangan maksimalnya itu 3 volt. Hitung berapa muatan maksimal pada kapasitor, kemudian arus maksimal dalam rangkaian. Kemudian yang C itu adalah energi maksimal ya, energi maksimal yang tersimpan di dalam induktor ya. Energi maksimal yang disimpan di dalam induktor. Oke, jadi ini ada pertanyaan 2A, 2B, dan 2C. Oke, saya stop share. Saya mau panggil Yashvi Salma Nadira, ada? Ada, Pak. Ya, silahkan. Yang 2A dulu. Pak, izin share screen-nya, Pak. Ya, silahkan. Yang 2A dulu, silakan. Jadi soal
tadi kan soalnya sudah di ini kan ya, langsung aja nggak apa-apa ke penyelesaiannya. Apakah suara saya sudah masuk, Pak? Sudah terdengar. Jadi yang pertama itu soalnya menentukan muatan maksimal pada kapasitor. Ya. Langsung aja masukin rumusnya itu Q sama dengan C kali V max-nya. Ya. Terus di soalnya itu diketahui C-nya itu 1 dikali nanofarad. Terus dikali 3 volt. Berarti jawabannya itu jadi 3 kali 10 pangkat minus 9 volt. Ya, terima kasih. Baik, untuk yang 2B, saya mau panggil Husna Zidna. Apakah Husna ada di ruang kelas? Oke, kalau tidak ada Husna, maka saya mau panggil Munika. Munika Indah Soraya ada? Oh, Aska. Oke, ya silakan kalau yang mengganti. Oke, Monika Indah tidak ada. Abednego Jonathan Parulian ada? Hadir, ada Pak. Hadir, ya. Baik, silakan. Nomor 2B. Oh, bentar. Saya pindah ini dulu Pak. Saya share screen. Bagi teman-teman di sini yang misalnya mengakses tutorial hari ini pakai smartphone, boleh juga misalnya Anda punya kertas gitu ya, nanti kameranya disorot ke kertas untuk penyelesaian soal juga boleh. Ya, jadi tidak harus screen share dari MS Teams, ya. Tes. Layar saya kelihatan nggak Pak? Ya, layarnya kelihatan. Oke, yang nomor 2 kan ditanya muatan maksimal pada kapasitor. Tadi sudah. Yang B-nya. Yang B. Arus maksimal di dalam rangkaian. Ya, betul. Jadi tinggal Umax yang tersimpan di dalam induktor itu rumusnya setengah L kali kali I kuadrat. Ya. Kira-kira setengah kali tadi udah didapatkan Q-nya 3 kali 10 pangkat min 3. Terus di I-nya itu tadi didapatkan 1,732 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Jadi didapatkan 1,7. Ya. Oke. 4,5 kali 10 pangkat 5 joule. Ya. Nanti kalau misalnya ujian itu nggak perlu ditulis semuanya. Ya, karena biasanya 2 angka penting gitu ya. Jadi tidak perlu dihitung. Jadi tidak perlu ditulis 732050081 karena apa ya? Kalau di fisika dasar hal-hal yang pentingnya itu justru yang di depannya, jadi bukan yang ini, karena nggak perlu juga ditulis selengkap seperti itu. Tapi cara yang digunakan sudah tepat. Jadi tadi sudah didapatkan Qmax dari A, kemudian Qmax-nya ini digunakan untuk menghitung energi, karena energi maksimum dari kapasitor adalah energi maksimum di induktor, sehingga dengan demikian nanti kita bisa hitung berapa arus maksimumnya, seperti itu. Oke, terima kasih. Saya akan pindah ke Saya sekarang akan pindah ke Asadel. Asadel apa ada di ruang kelas? Air Pak. Ya, coba yang 2C.
Sebentar Pak, sebentar. Ya, silakan. Maaf Pak, saya sebenarnya error share screen-nya di share screen oleh teman saya, nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Nomor 2C. Oke Pak, sudah di-share sama teman saya. Ya, silakan dijelaskan. Energi maksimal di induktor. Yaitu rumusnya PL sama dengan VL kali I Pak. Habis itu diintegralkan ya Pak? Diintegralkan. Itu ada di ininya ada integralnya gitu. Mana? Yang mana? Yang ada integralkan. Itu Pak yang Ininya apa apa namanya? Ininya apa namanya? Kursornya. Kursornya atau pointernya coba di gitu. Ya. Integralnya di mana? yang VL sama dengan integral PLDT itu Pak. Nah, tunjukin pakai ini. Kalau presentasi harus bisa nunjukin pakai kursornya. Coba temennya bantu. Nah, itu ya. Jadi itu adalah U ya. U-nya itu adalah integral dari itu apa? PL itu apa? PL itu? Itu apa itu? PL sama dengan VL dikali F. Itu apa itu? Yang mana Pak? Itu tuh C titik. Itu kan ada PL di atasnya. Anda lihat layar nggak? Nah, itu kan iya. PL sama dengan VL dikali F. Itu tuh apa? PL itu apa di situ? Ya, asal apa? Bentar Pak, kayaknya saya lupa Pak. Daya. Oh iya, Daya daya bukan. Pak. Iya Pak, daya. Lupa apa? Nyontek tapi tidak dimengerti. Yang ditulis itu apa? Coba lagi. Iya, PL Ya. daya Pak. PL itu adalah daya di mana? Ketawa. Ayo, gimana? Itu jadi induktor Pak. Ya, itu daya di induktor adalah sama dengan tegangan di induktor dikali arus dikali dengan arusnya. dikalikan dengan itu dikalikan dengan arusnya. Kemudian daya di induktor adalah sama dengan tegangan di induktor dikalikan dengan arus yang mengalir. Nah, kemudian kenapa bisa jadi L DI dt? Itu tegangan sama arusnya diturunkan ya Pak? Ya, jadi tegangan di induktor itu adalah dihitung dari
apa itu namanya, induktansinya dikalikan dengan perubahan dari arus terhadap waktu. Nah, kemudian DT-nya ya itu bukan DE. Ya, itu DT itu waktu. Jadi kalau DT-nya itu di ruas kiri kan, dia kan jadi mengali daya. Ya. Daya dikalikan DT, ya. Daya dikalikan DT itu energi, jadi UL. UL-nya itu adalah sama dengan ya integral dari L I DI. Ya, jadi I-nya itu diintegralkan. Nah, sehingga kita nanti dapatkan setengah LI. Nah, itu kalau setengah LI max sama dengan 4,510 pangkat min 9 itu dari mana? Yang di sebelah kanan itu. Itu dari nilai LI max yang di LI-nya berapa? diketahui yang di B ya, Pak? Berapa? Sebutin. 1,732 kali 10 pangkat min 3. Itu apanya? I max-nya. I max-nya. L-nya? Nah, rada ke Coba atas keatasin. mungkin. Coba temennya keatasin. Coba temennya lembar jawabannya dia keatasin. L-nya ada nggak? L-nya Tuh ada tuh. Waktu ngitung yang 2B, L-nya dihitung. Coba bawahin. oh iya 5,38 m ya, Pak. Mana 5, Oh yang 3,6 kali 10 pangkat min 6, Pak. Hah? Berapa? L-nya 3,6 kali 10 pangkat min 6. 3,6? Salah. Kan? L-nya itu 3 mH. Oh Ya, yang jadi 3 kali 10 pangkat min min 3. Ya. Oke, makasih ya. Makasih ya, Azza. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, kita sekarang ke Pak, halo, Pak. nomor. Ya, silakan. 3-nya boleh langsung saya aja nggak, Pak? 3-nya ini siapa? Abizar Gunawan, 372. Abizar. Saya lagi share screen, Pak. Oh, sebentar. Abizar. 3 digit terakhir NIM-nya 3 berapa? 372, Pak. 372. Ini Abizar udah sering deh. 372. Oh, justru sebelumnya. Oke. Boleh. Nomor 4, nomor 3, silakan. Oh, 3. Nomor 3 ya. 3A, Pak. 3A. Ya. Ini sebelum Abizar menjawab, saya mau perlihatkan dulu soalnya. Ini dulu ya. Mohon maaf, saya ketikan dulu. Soalnya adalah sebagai berikut. Nomor 3, ini ada rangkaian RLC yang disusun seperti berikut. R-nya 14 ohm, C-nya ini 6,2 mikrofarad dan L-nya 54 mH serta GGL-nya ya, GGL-nya yang ini ya, ini ya. Kalau lihat kursornya ini merupakan baterai ideal ya, baterai ideal yang memiliki nilai GGL maksimum 34 volt. Nah, pada awalnya saklar dihubungkan ke titik A untuk selang waktu yang lama. Jadi pada perlakuan pertama saklarnya di A sehingga dia membentuk rangkaian RC ya. Kemudian dipindahkan ke posisi B. Nah, dari osilasi yang terjadi berapakah frekuensi dan arus maksimum ya. Hitung berapa frekuensi dan arus maksimum. Oke, itu soalnya. Saya stop share. Silahkan Abizar. Bisa malah belum ya? Ternyata belum. Oke. Izin saya screen ya, Pak? Ya, silakan. Di sini kan yang ditanya itu tadi frekuensi ya, Pak. Nah, ya, frekuensinya. Di sini dari penurunan rumus omeganya 1 per akar L kali C. Terus maka hasil selanjutnya bisa disandingin sama 2 PF sama dengan perbandingan 2 PF sama dengan 1 per akar LC. Habis itu pindah ruas,
dapat ini F sama dengan 1/2 pi kali 1 per akar LC. Habis dihitung angka-angka yang dimasukin, 54 kali 10 min 3M kali 6,2 kali 10 min 6, hasilnya 275,06. Ya, jadi frekuensinya 275 Hz ya. Iya. Ya, oke. Makasih Abisa. Oke, yang 3B untuk setelah saklar itu di switch ke B, sehingga di situ terjadi resonans, di situ terjadi osilasi LC, hitung berapa amplitudo, ya, hitung berapa amplitudo dari arus. Atau di sini kalau di soalnya hitung berapa arus maksimum, ya, hitung berapa arus maksimum dari arus yang melewati dari induktor. Ya. Oke, ini sekarang saya panggil yang belum lagi. Gani Noval, apakah ada di ruang kelas? Gani Noval? Oke, kalau Gani Noval nggak ada, Teguh Almas Rifa, apa ada di ruang kelas? Oke, Navinda Listiani, apa ada di ruang kelas? Ada, Pak. Izin share screen, Pak. Suara saya Tidak ada? Oh, ada? Navinda ada. Oke, Navinda ada. Silakan nomor 5, silakan nomor 3B. Menghitung berapa arus maksimum. Oh iya, Pak. Setelah saklarnya dipindah ke B. Izin share screen. Ya, silakan. Sudah terlihat belum ya, Pak? Sudah terlihat. Oke, jadi jadi kan di B ini dia dijelaskan. Ya, cuma Navinda suaranya pelan ya. Oh, maaf Pak. Kalau sekarang sudah terdengar nggak ya Pak? Sudah terdengar. Maaf Pak. Karena yang di B itu, jadi dia setelah dipindahkan ke titik A, dipindahkan ke posisi B. Jadi di saat dia saklarnya itu di posisi A, jadinya nyambung gini. Jadi ini sama ini. Nah, itu apa yang terjadi di situ? Nah, jadi di sana terjadi saat saklar di switch ke A, yang terjadi di situ apa? Saat saklar di switch ke A, beda potensial di kapasitor ini, jadi nanti si gagal maksimum 34V karena dia kan ya, jadi nyambung. Betul. Nah, kemudian dia di switch ke B. Ya, kemudian di switch ke B. Saat di switch ke B ini terjadi resonansi, jadinya ini si yang titik ini sama titik B ini jadi nyambung, sehingga terjadi yang si LC ini, jadi terjadi resonansi. Nah, karena tadi udah didapat, jadi kapasitor itu V-nya 340V, kita bisa dapat muatan maksimum kapasitor dari rumus Q sama dengan V kali C. Ini rumus hubungan muatan, beda potensial, dan kapasitor. Nah, ini kan kita cari muatan maksimum buat dicari amplitudenya. Kan amplitude itu I sama dengan W kali Q. Jadi kita cari Q-nya, karena yang diminta maksimum, dengan muatan maksimum, kapasitornya juga, V-nya juga maksimum. Beda potensial yang kita pakai, sehingga beda potensial maksimum itu yang tadi yang mendekati 34V. 34 dan C-nya diketahui 6,2 kali 10 pangkat min. Hasilnya adalah 2,108 kali 10 pangkat 4C. Nah, kita dapat Q maksimumnya, sekarang kita bisa hitung amplitudenya atau maksimumnya. Nah, di sini kita pakai I sama dengan W kali Q, di mana Q-nya ini maksimum untuk mendapatkan I yang maksimum. W-nya sendiri bisa didapatkan dari rumus frekuensi resonansi, yaitu sama dengan
W per 2Pi. Ini sebelumnya di A sudah dibahas nih, F sama dengan W per 2Pi. Itu rumus resonansi, bisa disubstitusi ke W, jadi 2PF kali Q. Kemudian karena F-nya sudah diketahui dari atas, kita substitusi ke bawah 2Pi kali F-nya 274,949. Ini sebelumnya saya pakai itu. Kemudian untuk Q-nya disubstitusi di muatan maksimum yang tadi dihitung. Dia tinggal dihitung, didapatkan amplitudenya 0,3643 ampere ya. Ya, ampere. Ya, karena yang ditanya itu adalah arusnya. Arusnya itu adalah 365 miliampere atau 0,365 ampere. Oke, terima kasih, Avinda. Oke, tadi kita sudah sampai ke 3C. Sekarang saya akan perlihatkan soal selanjutnya, yaitu yang 4. Ya, nomor 4. Pada sebuah RLC seri, ya, RLC seri, tentukan waktu yang diperlukan, ya, tentukan waktu yang diperlukan sehingga energi maksimal yang berada di dalam kapasitor menjadi turun setengahnya dari nilai awal. Asumsikan Q sama dengan Q besar saat T sama dengan 0. Jadi di sini diminta untuk mencari ininya, apa namanya, dicari waktu yang diperlukan sehingga energi yang tersimpan pada kapasitor mengalami penurunan menjadi setengahnya. Menjadi setengah. Oke, untuk yang ini, untuk yang ini saya minta Titi Nurhayati, apa ada di ruang kelas? Ada, Pak. Halo? Ya, halo. Ya, suara saya kedengaran kan, Pak? Ya, suaranya kedengar. Enggak, silakan. Saya izin share screen ya, Pak. Ya. Apa sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Nomor 5. Nomor 4, sorry, nomor 4. Nomor 4. Yang ditanya itu adalah ketika energi di dalam kapasitor turun setengahnya, maka waktu yang dibutuhkannya itu berapa? Nah, seperti yang diketahui di soal bahwa nilai T-nya itu sama dengan 0, maka saya pakai rumus Qmax T sama dengan QE pangkat min RT per 2L. Nah, diketahui seperti yang dalam soal tadi, sehingga didapatkan Q sama dengan I dikali cos Pi sama dengan 1, sehingga nilai Pi-nya sama dengan 0. Terus kita cari lagi nilai Umax 0-nya, yaitu dengan rumus Qmax 0 kuadrat per 2C, sehingga didapatkan Q kuadrat per 2C. Terus untuk Umax T-nya sama dengan U maksimum 0 per 2. Terus kita pecahkan lagi Umax-nya jadi Q kuadrat max T per 2C sama dengan Q2 per 4C. Ya, Nah, 4C itu dari ini ya, setengah dari yang maksimum. Terus kita jadi QE pangkat min RT per 2 itu dikuadratkan lagi per 2C sama dengan Q kuadrat per 4C, sehingga E pangkat min RT per L itu sama dengan 1 per 2, sehingga pangkatnya bisa diturunkan min RT per L sama dengan ln per 2, sehingga didapatkan nilai T sama dengan L per R ln 2. Ya, betul. Makasih. Oke, makasih, Pak. Ya.
Jadi itu ininya tahap penyelesaiannya. Jadi apa itu namanya? Ini cukup komplit ya. Jadi di grup 9 ini ya, di kelompok 9 itu dia cari dulu fasenya, ternyata tidak ada. Kemudian setelah energi pada saat T itu adalah setengah dari energi maksimum. Energi maksimumnya itu adalah Q kuadrat per 2C. Nah, sehingga nanti disamakan antara ruas kanan yang merupakan persamaan persamaan energi Qmax sebagai fungsi T itu dengan yang setengahnya dari yang maksimum. Nah, setelah itu nanti kita dapatkan eksponensial pangkat min RT dibagi L sama dengan setengah. Nah, ini cara penyelesaiannya adalah kita logaritmakan. Nah, mungkin Anda sudah belajar ini di SMA ataupun di kalkulus 2. Nah, sehingga untuk mencari T-nya itu tinggal ini saja, tinggal mengalihkan saja seperti itu. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan ke soal nomor 5. Jawablah pertanyaan berikut. Pada frekuensi berapa sebuah induktor 6 mH dan sebuah kapasitor 10 mikrofarad memiliki nilai reaktansi yang sama? Nah, berapakah nilai reaktansi tersebut? Nah, ini kayaknya satu paket ya. Jadi saya mau panggil Faisal Amru Makarim, apa ada di ruang kelas? Faisal Amru Makarim. Oke, kalau tidak ada, Muhammad Rangga Mahendra, apa ada di ruang kelas? Ada, Pak. Oke, saya stop share. Di soal nomor 5 itu diketahui sebuah rangkaian RLC, tapi di sini hanya L dan C-nya saja yang diketahui. L-nya ini 6 mH dan kapasitornya adalah 10 mikrofarad. Nah, yang A ditanya berapa frekuensi saat reaktansi keduanya itu sama. Nah, kalau yang B nanti saya alihkan ke yang lain supaya ini dapat. Izin share screen ya, Pak? Ya, silakan. Oke, silakan yang A-nya. Sudah kelihatan, Pak? Sudah kelihatan. Jadi L sama C-nya kan udah diketahuin di soal. Ya. Pakai rumus XL sama dengan XC. Terus omega L-nya diubah jadi 1 per omega C. Habis itu omega L-nya yang tadi dijadiin itu dimasukin ke omega sama dengan akar 1 per LC. Nanti udah dapat omeganya ini sebesar segini, baru dimasukin ke rumus. Nah, tapi hati-hati tuh, itu omega sama dengan akar 1 per LC-nya betul, tapi itu di ininya hati-hati di itu tuh, di sebelumnya di ekor panah ya. Ini, Pak. Ya, itu kan tulisannya WL sama dengan 1 per LC ya. Oh iya, Pak, salah. Nah, itu hati-hati kalau misalnya ujian esai yang kayak gitu nanti diperiksa. Kalau misalnya hasil jawabannya salah, dilihat dari soal itunya penyelesaiannya dan ternyata itu sumber kesalahannya, nah nanti dapat pengurangan nilai seperti itu ya. Hati-hati. Tapi untung omega sama dengan akar 1 per LC-nya itu sudah betul. Ya. Iya. Ya, silakan lanjutkan. Nanti kalau udah dapet omega kan nih dimasukin biar kita nyari F-nya. Itu tinggal dimasukin, Pak. Jadi F sama dengan omega per 2V didapat segini, 649,74 Hz. Ya, atau 6,5 kali 10 pangkat 2 Hz. Ya. Baik, terima kasih. Ya, makasih, Pak. Oke. Nah, sekarang yang bagian B-nya tinggal menghitung berapa reaktansinya, ya, nilai reaktansinya. Saya mau panggil Aska Rasendria Ansari, ada?
Ada Pak, izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Untuk nomor 5B ini dicari nilai reaktansi karena tadi udah salah satu sama nilai, maka pakai yang reaktansi induktif yang lebih gampang sama dengan WL sama dengan 1/L akar LC dikali L-nya. Nah, maka ketika sudah itu dimasukin lagi nilai-nilainya, diperoleh reaktansi sama dengan 24,495 ohm. Ya, 24,49 ya. Kalau ininya sih apa namanya 24,5 ohm gitu ya. Kalau mau disederhanakan juga bisa, atau 24, tapi karena belakangnya 5 jadinya enaknya sih 24,5 ya, atau 24 ohm seperti itu. Oke, terima kasih Aska. Kembali Pak. Baik, saya akan ke nomor 6. Nomor 6 itu ada grafik ya yang menunjukkan bahwa arus itu maksimum pada frekuensi tertentu ya. Jadi ini ada grafik arus terhadap frekuensi, tapi ini frekuensi sudut ya, frekuensi sudut. Jadi Anda bisa ubah menjadi frekuensi dengan membaginya dengan 2pi gitu ya. Nah kemudian ini adalah nilai arusnya. Nah arusnya ini maksimum ya. Ini adalah salah satu tipikal dari peristiwa resonansi di mana arus yang mengalir pada rangkaian RLC itu maksimum karena nilai impedansinya itu hanya bergantung pada R-nya saja ya. Hanya bergantung pada R-nya saja. Nah, dari sini seharusnya bisa diketahui, coba lihat kotaknya di sini ya. Ini kalau misalnya Anda lihat kursor yang bentuknya tangan ini nilainya 10, ini nilainya 30. Terus dia dibagi menjadi 1 2 3 4 ruas. Jadi si 10 ke 30 itu 20 ya. Nah, bagi rekan-rekan yang masih kesulitan membaca grafik, nah ini ininya ya, apa namanya panduannya. Jadi kalau misalnya di sini ada perbedaan nilai 20 dari 30 ke 10 terus dia dibagi menjadi 4 ruas, maka 20 bagi 4 itu berarti ruas kecilnya ini adalah 5 ya. Jadi ini dari 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Jadi sesuai dengan axis ya atau label dari sumbu X ini. Nah, frekuensi resonansi terjadi pada 25 kali 1000 ya, 25 kali 1000 radian per second ya. 25 kali 1000 radian per second, karena ini ada ininya tuh tulisannya omega D ya. Omega D-nya itu adalah satuannya ini ya 10, 30, 50 ini dalam 1000 radian per second. Nah, didapatkan itu frekuensinya ya adalah 25.000 radian per second, dan di itu ya nilai dari IS-nya, nilai puncaknya ini adalah 4 ya, ini 4. Nah, berarti satu kotak ke atas ini adalah berapa? Ini 1 ya, 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere. Nah, nilai induktansi dari rangkaian RLC itu adalah 200 mikrohenry, dan amplitudo GGL-nya ya, amplitudo GGL-nya itu adalah 8 volt ya. Tegangan tegangan maksimumnya ya, tegangan maksimum dari rangkaian ini ya, dari GGL-nya itu adalah 8 volt. Nah, berapa nilai dari kapasitor dan berapa nilai dari resistor? Oke, saya akan panggil yang belum pernah sama sekali, Agastya Taki Muhammad. Hadir Pak. Ya, silakan. Sebentar, saya izin share screen ya Pak. Apakah sudah muncul? Masih proses? Ya, sudah muncul. Iya, jadi yang kalau A dulu ya, nomor 6 bagian A, silakan. Ya, jadi kalau di sini emang ditulisnya langsung cepet aja Pak. Karena tadi juga udah dibahas juga sama Bapak penurunannya, kan tadi resonansi terjadi saat impedansi itu sama dengan resistansi ya. Terus tadi udah didapat Vmax-nya, Imax-nya itu tadi 25.000 ya, itu
IMAX Mega. bukan Wah. IMAX, tapi frekuensi Saat resonansinya. maksimum ya Pak. Itu 25.000 radian per sekon. Nah, terus kita bisa masukin ke rumus frekuensi resonansi, itu kan yang F sama dengan 1/2 V akar LC, terus kita mundurin lagi jadi omega kuadrat sama dengan 1/LC, terus nanti tinggal ditukar aja C-nya, pindah ke ruas sebelahnya, jadilah dia C sama dengan 1 omega kuadrat dikali L, dan nanti kita masukin nilai-nilai yang kita ketahui, tadi juga diketahui di soalnya, L-nya itu sama dengan 200 mikrohenry ya. Terus nanti kita dapat hasilnya 8 mikrofarad besar C-nya, Pak. 8 farad ya. 8 mikrofarad, bukan 8 farad tapi 8 mikrofarad. Oke, terima kasih Agastya. Saya akan ke yang selanjutnya. Maharani Nidar Fakhirah. Apakah ada di ruang kelas? Maharani Nidar Fakhirah. Ada, Pak. Izin Ya, silakan, nomor 6B. Menghitung berapa nilai resistornya, berapa nilai resistansi dari resistornya. Hambatan dari apakah sudah terlihat, Pak? masih proses kalau di saya. Ya, sudah saat terlihat. resonansi berarti kita Oke. Ditanyanya R-nya berapa? Saat resonansi kita tahu kalau impedansi sama dengan R. Nah, jadi bisa dicari dengan V maksimal sama dengan I dikali R atau Z. Jadinya R sama dengan V maksimal dibagi arus. Dan dapat kalau misalnya 8 volt per 4 ampere sama dengan 2 ohm. Ya, sama dengan 2 ohm. Ya, betul. Nah, hati-hati buat rekan-rekan mahasiswa di sini. Ini kebetulan yang disebutkan di soal ini straightforward ya. Jadi Vmax GGL amplitudo GGL itu diterjemahkan sebagai tegangan maksimum ya, sebagai tegangan maksimum atau GGL maksimum. Di beberapa soal nanti justru akan diberikan misalnya pengecoh, yaitu misalnya nilai RMS-nya gitu ya. Nah, itu harus dihitung, dikonversikan dulu. Jadi tidak bisa langsung dibagi ya. Tidak bisa langsung dibagi R sama dengan Vmax per Imax gitu ya. Kalau ini kan yang ada di 6B ini kan straightforward karena soalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya soalnya nanti diubah sedemikian rupa sehingga nanti informasi yang ada di situ adalah justru nilai VRMS, maka Anda harus hitung dulu berapa VRMS-nya supaya bisa dihitung berapa R ya. Jadi kalau Anda mau menghitung R dari VRMS, maka Anda hitung dulu berapa IRMS-nya ya, seperti itu. Jadi hati-hati terhadap pengecoh yang ada di soal. Kebetulan di soal nomor 6 ini nilai IS yang merupakan arus maksimum yang 4 itu ya, yang 4 ampere itu, dan juga yang ditanya dan juga amplitudo IMF yang disebutkan di situ adalah merupakan Vmax. Jadi kalau kita punya Vmax dan Imax, maka bisa kita hitung langsung berapa impedansi atau dalam hal ini adalah berapa R-nya. Tapi hati-hati kalau misalnya justru yang diketahui itu adalah RMS ya. Jadi kalau yang diketahui misalnya IS-nya itu maksimum, sedangkan tegangannya itu adalah dalam RMS, maka harus dikonversikan dulu salah satunya. Entah arusnya menjadi RMS atau yang V-nya gitu ya. Ya, seperti itu. Atau V-nya yang harus diterjemahkan menjadi Vmax seperti itu. Jadi kalau di soalnya itu ada salah satu komponen yang satu RMS, satu maksimum, maka salah satunya itu harus dikonversikan. Karena kalau enggak pasti salah nanti jawabannya ya, seperti itu. Ini sih kalau di soal nomor 6 ini kebetulan dia variabelnya mudah. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini ada banyak nih, ada sampai D, jadi lumayan. Ya, sama-sama. Apakah saya bisa menjawab soal nomor 7A? Ini siapa? Saya Maulia 392. Oh iya, Maulia belum pernah dipanggil ya. Oke, boleh. Nomor 7A dulu. Permisi, saya izin share. Tapi saya ini dulu ya, saya sebelum share screen, saya perlihatkan dulu soalnya. Soalnya ini adalah rangkaian RLC seri dengan sumber arusnya itu adalah, sumber tegangannya itu adalah arus bolak-balik ya. Nah, di sini diketahui nilai dari
GGL maksimumnya 36, frekuensinya itu adalah 60 Hz, nilai dari induktansinya adalah 230 mH. Sebentar, saya sudah belum share screen ya, saya monolog aja nih. Saya share dulu ininya. Ya, nomor 7, saya lanjutkan. Jadi GGL maksimumnya 36 volt, frekuensinya adalah 60 Hz, nilai induktansinya 230 mH, kapasitansinya 70 mikrofarad, dan R-nya 200. Jadi nilai-nilai ini sudah ada. Nah, dihitung impedansi untuk yang A, untuk yang B ini sudut fase, untuk yang C ini adalah arus maksimum, dan D-nya ini adalah diagram fasenya. Ya. Oke, tadi Maulia ya, nomor A, 7A. Baik, saya stop share dulu. Silakan ini ya, dibagikan. Baik. Jadi untuk soal yang nomor 7A, kita disuruh mencari impedansi. Untuk menentukan nilai impedansi sendiri, kita harus menentukan nilai XC dan 0 tersebut C sama dengan 1/2pi kali FD kali C. Sama dengan 1/2pi dengan FD-nya sudah diketahui dalam soal 60, kemudian untuk nilai C diketahui dalam soal 70 nanofarad, kita konversi menjadi 70 kali 10 pangkat min 6, sehingga dihasilkan nilai XC-nya sebesar 37,89 ohm. Kemudian untuk mencari XL-nya dengan rumus omega D kali L sama dengan 2pi kali FD kali L sama dengan 2pi kali 60, FD-nya diketahui dalam soal, kemudian untuk L-nya diketahui dalam soal 230 mH, kita konversi dahulu menjadi 230 kali 10 pangkat min 3, sehingga dihasilkan nilai XL sebesar 86,7 ohm. Kemudian kita bisa mencari nilai impedansi tersebut dengan rumus akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat, sama dengan akar 200 kuadrat ditambah 86,7 dikurang 37,89 dikuadratkan, sama dengan nilai impedansi yang kita hasilkan sebesar 205,87 ohm. Ya, 205,87 ohm ya untuk nilai impedansi. Baik, terima kasih ya Maulia. Saya akan ke nama selanjutnya, Angeline Felicia Ningrum, apa ada di ruang kelas? Hadir, Pak. Hadir, ya. Silakan yang nomor 7B-nya, menghitung sudut fase. Baik, izin share screen ya, Pak. Udah muncul belum ya, Pak? Sudah muncul. Yang B itu kan yang ditanya sudut fasa. Rumusnya sendiri, arc tangan dari VL dikurangi VC per VR. Lalu arc tangan XL dikurangi XC per R. Tinggal dimasukkan angkanya. Terus didapat 13,7 derajat atau sama dengan 0,24 radian. Ya, jadi tadi XL dan XC yang tadi dihitung di awal ya untuk menghitung impedansi dipakai lagi di sini untuk menghitung sudut fase. Nah, untuk menghitung sudut fase ada dua cara, dari tegangannya atau dari nilai impedansi ya. Dari nilai apa itu namanya? Bukan impedansi, saya salah. Dari nilai tegangan pada L, C, dan R atau nilai reaktansi di L dan C dengan resistansi pada R. Nah, itu dua caranya. Sehingga nanti didapatkan seperti itu. Didapatkan nanti sudut resonansinya adalah, sudut resonansi. Sudut fasenya untuk rangkaian RLC ini adalah 13,7 derajat atau 0,24 radian. Nah, ini apa namanya untuk kasus yang lain misalnya, nah silakan berlatih ya, silakan berlatih untuk kasus yang lain misalnya di sini coba Felicia dikatasin nilai XL sama XC-nya itu besaran mana?
XL sama XC besaran mana? XL, Pak. XL. Nah, berarti rangkaian ini cenderung induktif ya. Cenderung induktif. Nah, makanya nanti penggambaran diagram fasornya ini harus hati-hati karena sebuah rangkaian yang cenderung dominan induktornya itu akan berbeda diagram fasenya dengan yang dominan kapasitornya. Ya, jadi nanti bisa kita lihat nanti gambarnya di setelah ini. Oke, terima kasih. Ya, Angelin ya. Oh, Pak, ini Ludwinisil 390. Oh, Ludwinisil. Oke. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Kasih. Oh, kalau Angelin nggak ada ya? Angelin nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita move on ke Diandra Hasna Putri. Apa ada Diandra Hasna Putri? Ada, Pak. Ada. Silakan ke amplitudo arus. Amplitudo arus adalah pertanyaan nomor 7C. Pak, maaf, izin share screen-nya siluh ya, Pak. Oh, sama yang lain. Oke, boleh. Ya. Ya, sambil diceritakan. Untuk arus maksimumnya sama dengan V maksimum per impedansi. Ya. Terus V maksimumnya itu 36 per 205,86 sama dengan 0,175 ampere. Ya, 0,175 ampere untuk nilai Imax-nya. Nah, kalau misalnya saya tanya berapa nilai ininya? Berapa nilai IRMS? Bisa dihitung nggak? Bisa, Pak. Bisa. Caranya gimana? Gak usah diperlihatkan, ini aja. Di apa namanya? Disebutkan juga boleh. Vmax per akar 2, Pak. Ya, kalau misalnya dihitung berarti berapa? Bentar, Pak. Akar 2 ya, akar 2 itu 1,4. Jadi 0,175 dibagi akar 1,41. Dibagi akar 2 dibagi 1,41. 0,45, Pak. Berapa? Berapa? IRMS-nya berapa? 0,1 berapa? Tuh, hilang. Ya, ini saja apa namanya, kalau misalnya di pertanyaan itu diminta menghitung berapa nilai IRMS, maka Imax dibagi akar 2 ya. Sehingga nanti kalau akar 2 itu numeriknya itu adalah 1,41 ya. Ya kalau kalkulator mungkin nanti angkanya lebih panjang seperti itu. Tapi kalau misalnya ini sih ininya 1,41. Jadi 0,175 dibagi 1,41 itu berkisar antara 0,125 ya, 0,124 ya, 0,124. Oke, terima kasih. Nah, sekarang yang agak susah adalah menggambar diagram fasenya ya. Menggambar diagram fasenya, tadi udah ada beberapa spoiler bahwa nilai induktornya ini lebih dominan ya. Nilai R-nya nilai dari XR-nya itu
XL-nya itu lebih besar daripada XC, sehingga ini merupakan rangkaian yang cenderung induktif. Sehingga nanti ininya penggambarannya agak beda kalau misalnya dia kapasitif ya, atau misalnya dalam keadaan resonansi maka tidak ada itu panah yang VL VC-nya itu tidak ada. Oh, sebentar. Tadi ada yang bertanya? Saya Pak mau mengajukan diri aja, kebetulan saya juga belum dipanggil. Itu ya belum. Iya. Ya silakan. Yang nomor 7D. Iya Pak. Menggambar. Ya silakan. Ya. Di sini ya Pak. Ya silakan. Permisi, apa sudah terlihat? Sudah. Iya, jadi saya izin menjelaskan. Di sini pertanyaan itu adalah bagaimana menggambar diagram fasor dari nilai yang telah kita ketahui. Nah, di sini kita sudah mengetahui tadi bahwa nilai reaktansi dari induktor itu tuh lebih tinggi dibandingkan reaktansi dari kapasitor. Di sini kita dapat menggunakan nilai reaktansi tersebut sebagai pendekatan dari nilai VL dan nilai VC. Kita juga dapat menggunakan nilai Z yang telah ditentukan di nomor A sebagai pendekatan untuk menentukan nilai VZ. Dan seperti yang kita ketahui, di nomor A kita menentukan nilai Z menggunakan nilai Pitagoras, dan kita dapat membentuk nilai VZ itu dalam bentuk membentuk segitiga siku-siku dengan nilai sudut yang telah diketahui di nomor B sebagai sudut di antara nilai VZ dengan sumbu X. Nah, jadi ketika digambarkan ke dalam koordinat kartesius atau sumbu X dan Y, di sini kita mendapatkan bahwa nilai VL ini ke arah atas, nilai VC itu di bawah VL sehingga posisinya di bawah. Kemudian ketinggian dari nilai VZ ini adalah VL dikurangi VC, dan panjang atau sisi samping dari VZ ini merupakan nilai dari VR, dan ini juga apabila kita mengaplikasikan teorema Pitagoras, kita dapat mendapatkan nilai VZ ini sama persis seperti halnya yang dijelaskan di nomor A. Jadi mungkin seperti ini Pak diagram fasornya. Oke, tapi ini ada kurang tepat karena teman-teman di kelompok 6 ini kayaknya lupa bahwa rangkaian juga sudah punya frekuensi ya, 60 Hz. Ya, jadi bentuknya itu sudah bentuknya sebetulnya nggak salah-salah amat, tapi kalian lupa bahwa ada 2 PF dari itu, 2 PF dari frekuensi rangkaian yang awal. Sehingga harusnya dia tidak tegak seperti ini. Jadi VL ya, VL, VC, dan VL minus VC itu tidak di sumbu Y, tidak tegak, tapi dia miring. Gitu ya. Kenapa miring? Karena Anda lupa bahwa ada 2 PF dari frekuensi 60 Hz ya. Dari 60 Hz yang yang dimiliki sama tegangan. Nah, sehingga kalau mau yang lebih tepat, mohon maaf ininya screen share-nya bisa dimatikan. Oh iya Pak, sebentar. Screen share-nya bisa dimatikan. Kalau yang lebih tepat itu dia seperti ini. Oh ya, sebentar. Ini bagian saya ya. Ya, yang lebih tepat itu dia jadinya seperti yang ini. Terus bolak-balik. Bagian yang ada bagian yang ada diagram fasenya, nah yang kayak gini. Ya. Yang lebih tepat itu yang ini. Nah, kalau untuk yang sudut fase VL minus VC itu bentuknya sudah tepat, tapi Anda lupa bahwa ada ini. Ada sudut yang ini. Ya. Ada sudut yang 2 PF dari 60 Hz, yaitu yang ini. Ini dia keangkat. Jadi belum apa-apa dia sudah ada ini ya, keangkat di sini. Ya, ini yang seharusnya itu nanti digambarkan sebagai diagram fasenya. Untuk ininya sudut fase yang tadi sudah dihitung sebesar 13,7 derajat itu yang ini ya, adalah yang V ini ya. Kemudian VLVC adalah yang ini ya, VLVC-nya yang ini sudah betul tadi, tapi dia tidak di sumbu tegak ya.
hati-hati dia tidak di sumbu tegak, tapi dia miring sini. Ya, dia miring ke sini karena di informasi awal di soal itu kita tahu bahwa dia punya GGL-nya itu sendiri punya frekuensi. Nah, oleh karena itu maka dia itu kalau harus dikoreksi maka seharusnya dia diagram fasenya seperti ini. Ya, diagram fasenya ini seperti ini, dia keangkat dulu ya, si VR-nya ini dia justru keangkat. Kalau yang Anda gambarkan itu kan VR-nya ada di sumbu X ya. Nah, kalau demikian menggambarnya, maka seakan-akan Anda bilang bahwa di rangkaian RLC ini ya, di rangkaian RLC ini frekuensi tapi 0 gitu ya. Kalau di 0 Hz, nah itu baru tepat. Tapi kalau ini sudah diketahui bahwa dia itu punya nilai 60 Hz atau berapapun nilainya, maka dia nanti akan membentuk sudut yang seperti ini, ya, membentuk sudut seperti ini. Jadi ini besar dari sini ke sini, ya, besar ini ke sini ini besarnya 60 derajat, ya, 60 derajat. Kemudian ini yang 13,7 itu yang ini, ya, 13,7 yang ini. Nah, kemudian kalau apa itu namanya induktor dan kapasitor tentu saja dia 45 derajat dari nilai ini ya, 45 derajat terhadap nilai dari arus. Arus itu sefase dengan tegangan pada R, ya. Arus itu apa namanya panah fasornya itu searah dengan VR. Sehingga apa namanya fasor dari VL dan VC tentu saja nanti tegak lurus. Yang satu terlambat, yang satu mendahului sebesar 90 derajat, ya. Mendahului 90 derajat dari nilai arus, ya. Dari nilai arus yang arusnya itu sendiri sefase dengan VR, ya, seperti itu. Jadi nanti hati-hati buat rekan-rekan yang nanti diminta menggambar diagram fasor untuk rangkaian RLC. Ingat bahwa rangkaian RLC kalau sudah punya ini, ya, frekuensi ini 60 Hz, 50 Hz, 55 Hz atau berapapun itu VR-nya itu belum apa, itu sudah keangkat, ya, sudah keangkat. Jadi dia tidak sejajar di sumbu X, tidak sejajar di sumbu. Kalau sejajar di sumbu X, maka kita mengatakan bahwa dia itu sudut osilasinya, ya, sudut osilasi dari tegangannya itu adalah 0 derajat, ya, dan tentu saja itu tidak tepat. Oke, nah, oke, itu koreksinya. Baik, terima kasih. Kita ke nomor 8. Nomor 8 ini ada rangkaian RLC juga. Ini oke, kalau gitu ini agak sulit. Ini nilainya tunggal. Saya ke 9 aja dulu ya. Saya ke 9. Karena yang 8 ini mungkin penjelasannya agak panjang lebar, jadi saya ke yang mudah dulu. Yang mudah nomor 9 dulu. Jadi air conditioner atau pendingin ruangan ini dianggap semua komponen-komponen yang ada di dalam dirinya itu membentuk resistansi sebesar 12 ohm dan reaksi induktif 1,3 ohm dihubungkan dengan jaringan listrik bolak-balik yang memiliki nilai RMS. Nah, ini sekarang ditanya ini adalah apa ini namanya, tegangannya adalah tegangan RMS. Nah, hitunglah berapa impedansi dari AC tersebut dan juga laju rata-rata energi yang diperlukan. Oke ya, kita ke nomor 9. Oke, untuk nomor 9 ini saya mau panggil. Oke, kalau Safira Nida itu masih ada di ini, masih ada di kelas atau bagaimana? Safira Nida? Oke, kalau tidak ada, saya mau ke Amatul Alia. Amatul Alia Aska dari kelompok 1. Maaf Pak, tadi ngabarin saya ada gangguan internet. Oh, ini siapa? Ludwini. Oh, Ludwini. Tapi tadi Ludwini udah. Iya, udah Pak. Oh iya. Oke, Muhammad Fajar Asidiki, apakah ada di ruang kelas? Ada Pak. Ya, silakan nomor 9A. Izin share screen ya Pak. Ya, silakan.
Oh ya, Safira sudah tidak ini ya. Sudah. Ini kelas 38 tuh banyak ini dulu ya. Pindah tapi nggak bilang ya. Oke, no problem. Ya problem juga sih kalau buat saya nanti. Oke, silakan. Kalau sudah ini sudah terlihat kok di saya, silakan dijelaskan. Menghitung impedansinya ya. Ya, jadi yang A dia bertanya impedansinya itu merupakan akar dari R kuadrat ditambah XC min XL kuadrat. R-nya udah diketahui dari soal, 12 kuadrat ditambah 1,3 kuadrat. Nah, ini hati-hati nih, Anda nulisnya itu XC min XL ya. Oh, itu kebalik ya, Pak? Salah ya, hati-hati. Itu nanti nilainya pasti salah. Ya. Makanya nanti ininya yang betul adalah XL min XC. Ya. Ya, lanjut silakan. Ya, jadi hasilnya sama dengan 12,07 ohm hasil impedansinya. 12,07 ohm. Ya, makasih. Selanjutnya, selanjutnya saya mau panggil Yusuf Iqbal Al-Muhajir. Apa ada di ruang kelas? Yusuf Iqbal. Sebentar. Yusuf Iqbal. Yusuf Iqbal tidak ada dari kelompok 3. Oke, kalau tidak ada, saya pindah ke yang lain. Oke. Gabriela Meriba, apa ada di ruang kelas? Gabriela Meriba. Masuk Pak sore. Masuk. Ya, silakan nomor 9B. Sebentar Pak, saya share screen dulu. Ya. Mohon maaf Pak, share screen saya nggak bisa, jadi akan di-share screen lagi. Oh ya, sama Bu Husna ya, silakan. Sebelumnya mau minta maaf juga kalau background-nya berisik. Nggak apa-apa. Ya, silakan, 9B. Laju energi rata-rata, itu kan sama aja ngitung apa? Daya ya? Oh iya. Jadi di 9B itu diketahui bahwa kita harus menghitung laju energi yang diperlukan. Maka di sini akan ya. Maaf Pak, berisik suaranya. Nggak apa-apa, lanjutkan. Menghitung RMS, yaitu sama dengan VRMS per Z.
Kemudian diketahui di soal bahwa VRMS-nya itu 120 volt per 120 per saya malah petir. Oh ya, mungkin putus karena hujan kali ya. Ya, jadi memang untuk menghitung ini cari dulu berapa IRMS-nya. Ya, IRMS-nya didapat 9,94 ampere. Kemudian nanti MRMS-nya dikuadratkan, nanti dikalikan dengan nilai resistansi dari rangkaian RLC tersebut, sehingga nanti didapatkan ininya apa itu namanya dayanya. Ini sebetulnya laju energi rata-rata ya, laju rata-rata energi yang diperlukan itu ya sebetulnya daya gitu ya, karena menunjukkan laju energi laju dari energi, jadi energi per satuan waktu itu kan daya ya, jadinya nilainya jadi nanti didapat 1186 ya, 1186 watt seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Gabriela. Kemudian kita ke nomor 10. Oke. Nomor 10 ini ada RLC ya, rangkaian seri RLC beroperasi pada frekuensi 60 Hz dengan besar beda tegangan maksimum pada induktor. Jadi tegangan pada VL adalah dua kali dibandingkan besar beda tegangan maksimum pada VR dan VC ya. Jadi VL-nya itu adalah 2 kali VR dan VC. Nah, hitung berapa sudut arus tertinggal dari tegangan. Kemudian jika tegangan GGL maksimum itu adalah 30 volt ya. Jika V0-nya itu adalah 30 volt atau tegangan maksimum dari ini nih. Anda tadi kan sudah diperlihatkan cheat sheet-nya yang ini ya. Jadi V0-nya ini tadi sudah, atau Vmax-nya ya. Vmax-nya itu misalnya dia besarnya tadi 30 ya. 30 volt. Nah, berapa besar resistansi resistor pada rangkaian tersebut untuk mendapatkan arus maksimum sebesar 300 mA. Seperti itu ya. Oke, sekarang nomor 10 saya mau minta penjelasan ininya, minta penjelasan penyelesaiannya dari Made Angelita Devi. Apa ada di ruang kelas? Ada, Pak. Ada, silakan. Ini saya stop ya. Yes. Yang 10A dulu. Apa sudah terlihat, Pak? Sudah. Oke, 10A. Jadi kita gambarkan dulu diagram fasornya. VL-nya lebih besar dari VC, berarti VL min VC-nya area ke atas. Ya, ini hati-hati ya. Ini sama seperti yang tadi nomor 7 ya. Rekan-rekan lupa, mungkin nggak terbiasa menggambar diagram fasor ini, padahal di soal sudah dijelaskan bahwa dia ada 60 Hz ya, jadi sebetulnya dia naik gitu ya, naik ke angkat, jadi kayak yang tadi saya sampaikan, jadi tidak ada yang di sumbu X sama di sumbu Y itu sebetulnya nggak ada, jadi dia agak miring seperti itu ya, jadi hati-hati nanti ketimpa. Oke, silakan lanjutkan. Lalu VR-nya ke kanan, sehingga kalau misalkan diperjelas graf diagram fasornya, karena VL min VC itu bisa diubah jadi VC karena VL itu kan 2 VC, berarti kalau VL min VC jadinya 2 VC dikurang VC menghasilkan VC, dan VR-nya diubah menjadi VC karena VC sama dengan VR, sehingga untuk mencari sudutnya bisa menggunakan tan theta sama dengan VC per VC. VC per VC berarti sama dengan 1, theta-nya didapatkan 45 derajat. Ya, 45 derajat. Mendahului arus atau terlambat dari arus? V-nya mendahului arus. Mendahului ya. Tuh, jadi kalau ke atas dia mendahului, kalau ke bawah dia terlambat. Ya, karena di sini di soal sudah jelas tadi VL-nya 2 kali lebih besar daripada VC, sehingga dia ininya
apa itu namanya, sudut fasenya itu dia apa itu namanya, mendahului dari arus seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Kasih, Pak. sama-sama yang 10B-nya itu hitung resistansi pada resistor. Jika arus maksimumnya adalah 300 mA, ya. Jika tegangan maksimum adalah 30 volt, nah hitung berapa arus maksimum, hitung berapa resistansi pada resistor jika arus yang mengalir padanya itu adalah 300 mA. Oke, ini saya mau minta siapa yang punya? Oke, kalau Girindra, apa ada di ruang kelas? Girindra Wardana? Atau Aurelia Tedrika? Apa ada di ruang kelas? Ada, Pak. Ada? Ya, silakan. Tadi nomor 10 ya, Pak? Ya, 10B. Ini nomor terakhir lah, supaya bisa persiapan buat sholat asar. Sama di sini juga udah mau hujan. Ngeri kalau udah hujan. Yang ditanya adalah berapa resistansi R. Oh ya, dari Ya, silakan. diketahui Emax-nya 30 volt, terus Imax-nya 3 kali 10 pangkat minus 2 ampere, ditanya R-nya. Nah, kita masukin ke rumus V, itu akar dari VR kuadrat plus VL dikurangin VC kuadrat. Nah, karena VL min VC sama dengan VR, jadi kita bisa ganti VL min VC-nya jadi VR aja. Jadi kita dapat VR-nya sama dengan 15 akar 2 volt. Habis itu, dari VR kita bisa cari R-nya, caranya dengan membagi VR sama Imax-nya. Jadi tadi kan VR-nya udah didapat 15 akar 2 volt, dibagi dengan 3 kali 10 pangkat minus 2. Jadi dapat R-nya 50 akar 2 ohm. Gitu, Pak. Ya, 50 akar 2 ohm. Sebetulnya ada cara yang lain, ya. Misalnya tadi kita kan sudah dapat itunya ya, sudutnya yang 45 derajat itu, misalnya nanti dikalikan apa itu namanya, tegangan maksimum dikalikan kosinus dari itu ya, kosinus dari apa itu namanya, sudut yang tadi kita cari ya, kemudian dia dibagi dengan nilai dari arus ya, arusnya tadi kan yang 300 mA itu. Nah, itu juga bisa nanti didapatkan ininya ya, didapatkan hasilnya itu juga sama dengan 50 akar 2, atau kalau mau diselesaikan jadi 70,7 ohm seperti itu. Oke, terima kasih. Besok besok kita ketemu lagi ya, rencananya di secara hybrid di 9640. Tapi kita rencananya itu akan membahas soal yang ini ya, soal yang 7 yang kita tidak PR-kan ya. Oleh karena itu buat rekan-rekan yang ini ya, rekan-rekan yang yang besok akan ya, sebetulnya sih yang online sama yang hadir di kelas nanti dapat porsinya lah ya, untuk menjawab ini. Jadi maksud saya adalah untuk persiapan besok silahkan ya, soal nomor 7-nya ini dicoba-coba ya. Jadi kalau besok misalnya namanya dipanggil dan diminta untuk menjelaskan, maka nanti tolong dijelaskan ininya cara penyelesaian soalnya ya. Sebentar. Oh, ini nomor 10-nya kepotong. Ini nomor 10 harusnya ya, gambar di samping menunjukkan sekian. Oke, saya kira itu saja kegiatan tanya jawab kita hari ini. Besok juga silakan kalau misalnya ada yang masih belum jelas terkait dengan materi kuliah sampai ke difraksi interferensi,
atau ada yang ditanyakan terkait RBL atau ada yang ditanyakan tentang yang lainnya juga silahkan sambil kita tanya jawab untuk soal modul tutorial yang ke-7 ya. Baik, dengan demikian saya cukupkan saja tutorial kita pada hari ini. Saya stop recordingnya.